Izin Gus Lori dan dulur-dulur, saya menyampaikan review tentang pembahasan dari Quran Surat Nuh ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jiwa kasih sayangnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu tetap menempel walaupun mengazab manusia. Allah memberikan pilihan dua jalan. Yang pertama adalah jalan kebenaran dengan bonus kenikmatan surga, dan yang kedua adalah jalan kemungkaran yang berakibat pada azab. Dalam kisah Nabi Nuh menyampaikan kepada umatnya bahwa saya hadir di sini adalah sebagai nadhir, sebagai pemberi peringatan yang nyata. Ini adalah sebagai bukti bentuk kasih sayangnya Allah kepada umatnya. Dan ini mestinya harus disadari bahwa dengan dihadirkannya Rasul Nuh ini adalah sebagai rahmat. Kemudian juga gambaran lain, diturunkannya Nabi Adam ke bumi ini itu karena satu kesalahan, yaitu memakan buah kuldi. Kebanyakan sifat manusia yang serakah, Allah sudah menyampaikan kepada Adam bahwa boleh menikmati apa saja sesukamu yang ada di surga ini. Cuma satu, jangan dekati pohon kuldi. Karena dorongan setan yang begitu kuat, akhirnya tidak hanya mendekati, bahkan sampai memakan buah kuldi itu. Yang akhirnya Adam dan Ibu Hawa diturunkan di muka bumi ini untuk menjalani dalam tanda petik masa tahanan. Karena sifat kasih sayangnya Allah berjanji bahwa bisa kembali ke surga lagi asal mengikuti atau menjalankan aturan Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Mengikuti dan menjalankan aturan Allah ini termasuk mentaati pergantian Rasul. Menyembah Allah adalah mentaati Allah, yang termasuk di dalamnya tadi adalah mengganti Rasul tadi. Itu adalah hak dari prerogatif Allah. Ditekankan di sini bahwa azab Allah itu karena kesombongan, karena keingkiran manusia aja. Contoh lain, setelah ditinggalkannya Rasul Musa, terjadilah zaman fatroh, yaitu kekosongan pembimbing, kekosongan Nabi. Umat Nabi Musa merasa baik-baik saja. Padahal telah terjadi banyak penyimpangan. Kemudian diutuslah Rasul Isa. Umat Nabi Musa tidak bisa menerima. Karena apa? Karena merasa baik-baik saja. Padahal kembali telah terjadi banyak penyimpangan. Karena sifat kasih dan sayangnya Allah, rahmat Allah kemudian diutus itu untuk kembali kepada ajaran yang benar. Rasul Isa mengajarkan menyembah dan mengesahkan Allah. Allah adalah zat yang gaib. Kemudian bagaimana cara menyembah Allah? Cara menyembah Allah adalah dengan cara mengikuti begitu yang Rasul Isa sampaikan. Ketentuan Allah apabila sudah datang tidak bisa ditunda, dimajukan atau dimundurkan. Alhamdulillah kita dengan bertambahnya usia, kita tetap bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan Allah untuk menambah pundi-pundi amal dan mentaubati dosa serta kesalahan yang kita lakukan sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, dan segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahu azim.
Demikian Gus Nuri dan telur-telur yang berhasil saya catat tentang pembahasan Quran surat Nuh 1 sampai 4. Matur suwun. Terima kasih. Iya, apa? Hati. Ayam. Ayam. Mama. Speakernya nyala. Iya, ini motong dewe itu anu. Tapi itu mau Bu mau kan diberi yang gede. Lalu mata. Izin sedikit menambahkan pada keterangan ayat 1 sampai 4. Sudah disampaikan Pak Jo tadi, mungkin ada sedikit yang belum tersampaikan. Kalau bakso Saidi ayam. Iya. Saidi mana? Enggak pakai mie loh, enggak loh. Ya maksudnya jadi pirong. Tolong mic-nya dimatikan dulu yang bikin mie. Monggo lanjut. Siapa lagi? Yang mau mereview setelah Pak Jo, silakan. Langit langsung. Tadi Pak Jo berapa sampai berapa? 1 sampai 4, Gus. Oke. Oh, selanjutnya. Pak Nita Banan mau nyoba? Dereng Gus, ngapunten. Oke. Silakan. Yang lain. Monggo Mbak Wiyana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Quran surat Nuh ayat 5 sampai 7. Di ayat 5, dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam." Jadi di sini diketahui kisahnya bahwa Nabi Nuh itu umurnya hampir 1000 ya. Kalau di dalam itu ada keterangan 9 tahun. Nabi Nuh juga Nabi Ulul adalah utaan, ini adalah pemimpin. Jadi pemimpin yang utama. Nabi Nuh juga termasuk Nabi Ulul Azmi itu karena sangat sudah teruji kesabarannya dalam berdakwah dan sangat berpengalaman dalam proses berdakwah selama kurang lebih 1000 tahun tersebut. Kemudian Nabi Nuh sangat sabar, berulang kali memberi peringatan kepada umatnya sampai mau dirajam karena gregetan umatnya. Sudah berulang kali ayat yang sama disampaikan, tidak kunjung beriman tapi tetap aja menyampaikan, sehingga umatnya itu sampai pengen
mengancam pembunuhan, bahkan sampai mau dirajam dan lain sebagainya. Didukung pada surat Hud ayat 36 dan surat Al-Baqarah ayat 19 tentang kisah Nabi Nuh. Kemudian di dalam surat Nuh ayat 6, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Ya, jadi umatnya tidak yang kunjung beriman, justru lari kepada kebenaran. Selanjutnya ayat 7, dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Pada ayat 7 sudah jelas sekali bahwa Nabi Nuh menghadapi umatnya yang sangat ingkar, tidak kunjung beriman, dengan berbagai cara untuk menghindar dari kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Mohon maaf, itu saja catatan kami karena ini dalam perjalanan kemarin. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Izin ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 9 sampai 13. Strategi dakwah Nabi Nuh menggunakan sistem hybrid ya, atau campuran, yaitu ada kalanya beliau menyampaikan secara terang-terangan, ada kalanya juga beliau menyampaikan dengan sembunyi-sembunyi. Tergantung konteks target dakwah yang sedang beliau hadapi. Hal ini bisa menjadi contoh untuk ketika berdakwah bahwa dakwah tidak hanya sekedar dakwah, menyampaikan atau mengajak, melainkan menyiapkan strategi yang pas sesuai dengan target dakwah yang akan kita hadapi. Contohnya, jika kita berdakwah kepada anak muda, maka gunakanlah materi anak muda dan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, atau dibungkus dengan kegiatan anak muda. Jika kita kepada orang tua, mungkin bisa menggunakan strategi dakwah yang lain, misalkan dengan dirangkap kegiatan silaturahmi, atau ketika kita dakwah kepada kalangan alim ulama, maka boleh membawakan materi yang berat dengan dalil yang kuat ketika diadakan tukar pendapat. Ingat bersama bahwa misi dakwah merupakan misi proaktif, yaitu misi moral yang tanpa pamrih selayaknya para nabi dan para rasul, sehingga tumbuh ikhlas lillahi ta'ala, dan ketika dakwah itu gagal, kita tidak sakit hati karena kita mengharapkan ridho Allah bukan ridho manusia. Jika pada ayat sebelumnya menjelaskan tentang ketauhidan, maka kali ini perintah selanjutnya adalah mengejar atau meminta ampunan Allah atas dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Kita bisa melihat kisah sahabat terdahulu seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal kejam, bahkan pernah mengubur anak perempuannya itu. Maka ketika masuk Islam ada satu momen beliau menangis dosanya yang telah lalu ketika masa jahiliyah, dan banyak sahabat-sahabat lainnya yang membasuh dirinya dengan bertaubat dan berharap dosanya lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini Nabi Nuh mengingatkan kepada para umatnya untuk takut kepada Allah, karena segala kebun rezeki berupa anak dan nikmat yang lain itu asalnya dari Allah. Kita tidak bisa sama sekali turut andil atas ya. Kalau kita ikuti anak kita ketika di kandungan, tidak bisa kita utak-atik untuk menjadi tampan segala macam, maka tak ada satu celah pun atau alasan satupun yang membolehkan kita untuk sombong. Karena satu-satunya penguasa yang berhak untuk memakai jubah kesombongan ialah Allah yang memiliki jagat raya ini. Maka sudah sepantasnya kita tunduk patuh takut kepada Allah. Kalaupun kita sudah melakukan kesalahan, maka segeralah meminta ampun kepada Allah Sang Maha Pengampun. Mungkin itu yang kita sampaikan. Oke, lanjut.
Tadi selanjutnya dari Tabanan, kemudian selanjutnya, monggo. Masih sekitar balik. Silakan lanjut. Ayat berapa? 11. Ayat 11. Monggo selanjutnya ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6 sampai 18. Kamis 14 Juli 2022. Manusia diciptakan dalam beberapa macam. Yaitu Nabi Adam diciptakan dari saripati tanah, sedangkan Ibu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, dan diciptakan dari sperma kedua. Ada juga Nabi Isa yang diciptakan tanpa ayah. Kejadian manusia diciptakan oleh Allah dalam beberapa tahapan, yaitu terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Pada satu tempat di tulang seorang anak Adam itu tersimpan di sebuah semacam cangkang yang kokoh. Ayat 14. Saripati tanah atau sekarang spermatozoa diletakkan di dalam dinding rahim ibu, lalu menjadi segumpal darah, dan lalu kami jadikan segumpal daging. Lalu menjadi tulang belulang, lalu kami bungkus dengan daging, lalu kami jadikan makhluk yang berbentuk. Kembali pada surat Nuh tadi, bahwa tingkatan dalam proses terjadinya manusia diterangkan di dalam ilmu Allah itu sangat lengkap, sangat rinci yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu. Jadi jangan merasa sok pintar. Ayat 15, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Nah, hal ini juga sama para ahli NASA diantaranya itu, bahwa ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sudah ratusan tahun yang lalu. Selanjutnya, dan Allah menumbuhkan manusia dari tanah secara berangsur-angsur. Ayat 18, kemudian akan dikembalikan ke dalam tanah, lalu membangkitkan lagi pada hari kiamat dengan pasti. Kita ini hanya dari tanah, dulur, yang tempatnya di bawah dan diinjak-injak oleh manusia.
Oleh karena itu, kita jangan adikang, adikung, adikuno. Jangan suka mutungan. Kita ini hanya dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah lagi. Pada 1500 tahun yang lalu sudah disampaikan tentang ilmu proses kelahiran melalui spermatozoa yang juga sudah sangat detail. Oleh karena itu, para ahli peneliti yang sekarang katanya terbaru sudah menemukan ini itu jangan sombong, jangan merasa berilmu dan lain sebagainya. Dan dilanjutkan dengan tanya jawab oleh Pak Marhaban dari Jambi. Bagaimana kaitannya dengan Quran Surat Al-Hajj bahwa Allah tidak membutuhkan daging dan darahmu akan tetapi ketakwaanmu. Bagaimana dengan hewan kurban itu, Gus? Jawab Gus Glory, Allah itu tidak butuh duit kita, pujian, haji, sesembahan, atau kurban kita. Yang membutuhkan Allah adalah kamu, bukan Allah. Jadi yang dimaksud bahwa bukan daging dan darah itu akan tetapi ketakwaan. Alasan pertama adalah Allah berfirman kepada Ibrahim, aku tidak butuh kok darah daging anakmu. Ini kisah disembelihnya Nabi Ismail. Akan tetapi yang saya butuhkan adalah bukti cinta dan ketakwaanmu kepadaku. Apakah kamu mau melakukan apa yang telah aku perintahkan? Yang kedua, sebenarnya itu sindiran buat kita agar tidak sok-sokan sudah merasa berkorban sapi, unta misalnya. Kemudian karena itu lalu menjadikan sombong, merasa sudah berkorban. Karena berkorban itu hanya bagian kecil dari bukti ketakwaanmu. Masih perlu pembuktian yang lainnya. Yang ketiga, yang selanjutnya bahwa anak, harta, jiwamu yang kamu korbankan itu hanya untuk kamu, tidak untuk Allah. Karena Allah sudah maha segalanya. Sebenarnya di ayat lain juga banyak ya yang mengatakan bahwa Allah tidak butuh harta kalian, akan tetapi kalian yang butuh Allah. Ada orang yang sangat bertakwa sekali, akan tetapi tidak mampu berkorban hewan misalnya. Justru itulah ketakwaan yang tinggi derajatnya. Yang selanjutnya, cinta itu ketika dibuktikan dengan pengorbanan. Sebagaimana ayat tentang Allah memerintahkan agar selalu ingatlah kamu kepadaku, sungguhnya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, aku juga akan menambah nikmatku. Artinya, kalau kamu ingat kepada Allah, maka Allah juga akan ingat kepadamu. Jadi manusia itu yang membutuhkan Allah. Ini ada miripnya juga, kalau manusia tidak butuh kepada Allah, maka Allah juga tidak lebih butuh kepada manusia. Kamu saja tidak butuh kepadaku, kata Allah. Kesimpulannya, hampir seluruh ayat Allah itu selalu diulang-ulang. Terhadap ayat Allah yang diulang-ulang itu, jangan bosan, karena itu memang untuk peringatan bagi kita, agar tetap dalam garis komando orang-orang yang syakirin, yaitu menjadi ahli bersyukur. Semoga kita dimampukan Allah menjadi orang yang ahli bersyukur, karena tidak ada orang yang selamat kecuali orang-orang yang bersyukur. Terima kasih, demikian catatan kami. Terima kasih Mbak Umiana. Monggo, sudah banyak yang berkumpul ini, pasti punya catatan. Ayat selanjutnya. Ayat berapa? 17 ya? 19 sampai 22. Monggo, ayat 19 sampai 22. Silakan yang punya catatan. Berbagi catatannya.
Ayo, jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Kalau ditanya, sudah ngantuk? Belum waktunya. Jadi jam segini itu belum waktunya ngantuk. Nantilah jam-jam 12 siang gitu. Ngantuk itu setelah makan. Sekarang belum waktunya. Ayo bangun. Siapa yang punya catatan? Ayat 19 sampai 22. Innal insana khuliqa halu'a. Ini kemarin saya terangkan panjang lebar ini. Idza massahu syarru jazu'a. Ini panjang ini kemarin harusnya banyak. Idza massahul khairu manu'a illal musallin. Maka apa ditunjuk aja? Nanti kalau ditunjuk lari ya. Yang punya catatan. Sesungguhnya manusia itu memang tercipta sebagai makhluk yang suka mengeluh. Suka mengeluh. Idza masyahus syarru, idza masyahul khairu, selalu jazu'a, selalu manu'a, tapi ada yang ilah, ada yang pengecualian. Nah, ayo monggo siapa yang masih ingat keterangannya seperti apa? Silakan. Ngapunten Gus. Sorry yang dibaca tadi surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Surat Nuh ayat berapa? 19. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu. Ini juga sama. Ya. Sampai wa makaru makron kubbara. Silakan. Yang mau Pak Yitno? Pak Yitno ini lagi jualan ini. Ini tentang Allah menjadikan, kemarin saya menerangkan tentang bumi datar ini. Ayo silakan. Pak Jo ada catatannya? Wonten guys. Silakan nanti saling melengkapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan dari Quran surat Nuh ayat 19 sampai 22. Ada sebagian orang yang meyakini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian orang yang meyakini bahwa bumi itu datar dengan melihat makna hamparan dalam ayat 19 ini. Hal yang perlu kita pahami bahwa bumi itu selain berotasi juga berevolusi. Akan tetapi kita tidak merasakannya karena saking kecilnya kita. Kita tetap meyakini bahwa bumi itu berbentuk bulat. Bumi ini kelihatan datar itu karena luasnya. Dan bermakna juga bahwa rezeki Allah itu sangat luas. Sehingga jangan takut kekurangan karunia Allah. Selama masih masih bisa menggerakkan tangan kita, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki itu. Bicara tentang harta dan anak-anak, sering menjadikan manusia itu durhaka.
berbicara tentang harta dan anak-anak sering menjadikan manusia durhaka. Kedua faktor ini sering dijadikan setan untuk menjerumuskan manusia. Mereka ini diperalat setan untuk menjerumuskan. Kalau kita memahami bahwa harta dan anak ini diperalat setan sebagai media setan untuk menjerumuskan manusia kepada keingkaran, mestinya kita harus membaliknya. Bagaimana kedua hal ini kita pakai untuk memperjuangkan agama Allah. Salah satu caranya, jangan memanjakan mereka atau anak-anak itu secara berlebihan, yang justru berakhir menjerumuskan. Hal ini diperlukan ketegasan dalam menyayangi manusia. Faktor-faktor kedudukan, kekayaan, ketampanan, kecantikan, sering ini juga dipakai media setan untuk menjerumuskan manusia. Orang-orang yang mendurhakai Rasulullah itu adalah kebanyakan adalah pembesar-pembesar, tokoh-tokoh masyarakat, dan sebagainya. Makanya jangan terpengaruh punya atau tidak punya harta untuk taat kepada Allah dan Rasul. Kufur juga banyak terjadi pada orang fakir. Orang kaya karena kesombongannya, maka SPMA mempunyai standar sendiri dalam hal harta ini. Demikian dus sedikit catatan, barangkali ada turun lain yang bisa menambahkan. Matur suwun. Ada yang tambahkan, Mbak Umiana, dari yang disampaikan Pak Jo tadi? Sampun, Gus. Oke. Lanjut ke ayat 23 dan 24. Oh, yang punya catatan 23, 24. Permisi. Baiklah, monggo. Nyalakan anunya, Kak, mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran surat Nuh ayat 23 sampai 24, yakni setelah Nabi Adam ada Nabi Sis. Ini adalah sebagai cerita-cerita dari para nabi. Di sini wallahu a'lam, apakah Nabi Sis itu termasuk di dalam tatanan para nabi itu. Jadi peradaban setelah Nabi Adam itu adalah Nabi Nuh. Sejak di kaum Nabi Nuh inilah ada penyembahan patung. Dan patung itu ada namanya Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasro. Dari kalimat patung tersebut adalah nama-nama orang soleh. Awalnya menyanjung, namun lama-kelamaan mengkultuskan. Bahkan menyetarakan dengan Tuhan. Sehingga mereka pada meminta kepada patung-patung itu sebagai wasilah atau perantara kepada Allah. Nah, di dalam permintaannya, di saat berdoa, mereka mengucap, ya Mbah Yai, ya Mbah Mbah, ya Mbah Gerumbul, dan lain-lain. Padahal Allah tidak membatasi, dan itu adalah nanti di dalam mengucap ya Mbah Yai atau ya Mbah Mbah itu adalah mereka itu adalah ke tempat-tempat yang mereka inginkan atau yang mereka anggap sebagai adanya Tuhan. Sementara padahal Allah tidak membatasi tempat waktu untuk berdoa dimanapun dan di waktu kapanpun. Allah menerima dan mendengar doa-doa kita. Terus, apakah boleh kita ziarah ke tempat orang soleh? Ya boleh, yakni dengan tujuan yang pertama mengingat orang soleh
sehingga minta pada Allah agar kita diberikan ilmu seperti halnya orang-orang soleh. Yang kedua, menapaktilasi atau meneladani akhlak beliau. Yang ketiga, mengingat kematian atau dzikrul maut. Yang keempat, mendoakan beliau kepada Allah. Yang tidak boleh adalah minta dikabulkan doanya kepada orang soleh meskipun orang soleh. Kemudian Nabi bersabda, zaman dulu juga ada yang mengkultuskan nabinya, lalu ketika nabinya wafat maka dibuatkan makam yang indah dan megah, lalu dibuat hal yang keramat. Maka Nabi pun melarang. Maka di sini Nabi Nuh berdoa, ya Allah timpahkanlah kehancuran kepada mereka. Ini yang bisa kami catat, mungkin ada tambahan dari dulur-dulur lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari dulur lain? Oke, kemarin kita bahas banyak tentang manfaat ziarah, termasuk ya manfaat ziarah, termasuk ada berapa kalau salah 4 manfaat ziarah ya, kebolehan tentang ziarah atau tujuan dari ziarah. Tadi udah sebutkan sama Bu Ida? Jadi satu diantaranya adalah kita berdoa kepada Allah agar diberi kesalehan, diberi ketakwaan dan derajat seperti almarhum yang kita ziarahi, orang saleh itu. Yang kedua adalah menapaktilasi perjuangan, keteladanan dari orang saleh tersebut sebagai pelajaran kita, sebagai contoh. Yang ketiga adalah mendoakan orang tersebut ya. Boleh kita mendoakan li walidayya wali jami'al muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu boleh. Astaghfirullahaladzim. Jadi mendoakan ampunan, mendoakan sholawat, itu boleh. Lalu yang keempat adalah untuk kita sendiri, dzikrul maut. Bahwa bagaimanapun kita, siapapun kita, pejabat rakyat, orang zalim, orang soleh, semuanya akan mati. Jadi sebagai pengingat kita terhadap kematian. Agar kita menjadi orang-orang yang humble, haunan, rendah hati, tidak sombong. Jadi itu 4 tujuan atau manfaat dari ziarah. Tapi kalau sampai kemudian membangun kubur, bahkan kemudian mengkultuskan, itu tidak boleh. Oke, selanjutnya ayat ke-25 sampai 26. Silakan. Dua 25 dan 26. Cuma 2 ayat. Saya menerangkan baru 2 hari yang lalu ini. Hari Senin. Silakan. Tentang bahwa seseorang itu atau umat itu dihukum oleh Allah karena kesalahan mereka sendiri. Jadi bukanlah Allah yang zalim, tetapi manusia itu sendiri. Silakan. Pak Leman mau baca? Ya.
Monggo silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 25 sampai 26. Bahwa Allah tidak mengazab suatu kaum kecuali Allah sudah mengutus rasul sebelumnya. Bagaimana dalam surat Al-Isra ayat 15. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Yang pertama yaitu tentang aminu aula tu'minu, itu tergantung kalian sendiri. Jadi Allah sangat demokratis, memberikan pilihan bebas kepada manusia untuk memilih beriman atau tidak. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, yaitu aminu, dia akan beruntung. Dan sebaliknya, bagi yang ingkar atau kafaru, dia akan tersesat. Tidak ada hubungan nasab yang bisa menjamin iman seseorang. Semuanya tergantung hidayah dan domainnya Allah. Doa dan ikhtiar yang dibutuhkan. Tidak dikabulkan sebagian dan tidak dikabulkan sebagian doa para utusan. Maksudnya Nabi Muhammad sendiri juga tidak bisa menolong paman beliau. Ada yang melalui proses fase, misalnya Umar adalah musuh yang paling benci, ingin membunuh Rasulullah. Akan tetapi dengan dakwahnya Rasulullah justru membuat Umar beriman. Kemudian pada peristiwa Nabi Nuh yang hanya berdoa saja karena tidak ada ikhtiar dari anak istri Nabi Nuh, maka tidak nyambung untuk bisa selamat bersamanya Nabi Nuh, anak istrinya. Kemudian ada dua pengertian pada peristiwa banjir bandang yang mengartikan seluruh dunia atau hanya daerah yang ada di sekitar Nabi Nuh saja. Dilanjutkan dengan tanya jawab Mas Abid, yaitu bagaimana tentang memanjakan anak. Bagaimana memanjakan anak, terus kemudian kita memberikan hadiah-hadiah ketika dia berhasil melakukan sesuatu. Seperti menjawab, untuk melakukan pendidikan anak ada reward dan punishment. Kita perlu sampaikan untuk ketika dia puasa itu untuk mendapatkan ridho, tujuannya biar dapat pahala, hanya sebagai untuk reward itu hanya sebagai pendamping atau penyenang dia saja. Kita juga perlu memberi punishment ketika dia salah atau melanggar dengan diceples sedikit misalnya, itu boleh. Lalu dilanjutkan pertanyaan, bagaimana dengan cara menjemput hidayah tersebut? Gus Khori menjawab, jadi berdakwah itu tidak hanya tugasnya para kiai atau gus saja, akan tetapi seluruh umat Islam yang menginginkan keselamatan saudaranya. Semua manusia adalah saudara kita, maka wajib kita sampaikan kebenaran ini agar semua saudara kita bisa selamat dalam bahtera keselamatan. Nah, itu saja catatan dari kami. Oke, terima kasih. Kemarin kita juga bahas tentang bagaimana Nabi Nuh mendoakan orang-orang yang kufur itu agar dibinasakan. Lanjut, ayat 27 sampai 28.
Silakan. Ayat terakhir baru kemarin kita bahas bersama ya. Termasuk hubungannya dengan KB, hubungannya dengan family planning dan seterusnya. Silakan. Termasuk hubungannya dengan perencanaan punya anak. Kemarin sampai ditanyakan oleh Pak Yan misalnya tentang hubungannya dengan hidayah, hubungannya dengan ikhtiar dan sebagainya. Silakan. Ada yang bisa menerangkan? Tidak apa-apa. Jadi meskipun saya cuma ingat segini Gus, tambah yang lain saya ingat ini gitu. Jadi itu menyemangati saya biar oh berarti apa yang saya sampaikan nyantol gitu. Kalau nggak ada yang ini berarti besok saya tak ngantuk aja ini. Oh berarti nggak nyantol ini. Entah saya yang terangkannya kurang jelas atau yang terima lelet ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Oh Budia sudah di SPMA Probolinggo lah, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Sudah nyantol di sana ini. Ya. Kalau yang hidayah kemarin kan saya nanya Gus, bahwa tugas berdakwah itu bukan tugasnya kiai, bukan cuma tugasnya ustadz, tapi seluruh hamba Allah harusnya berdakwah. Oke. Ya, supaya kita saling mendoakan supaya orang lain itu bisa mendapatkan hidayah. Oke. Kalau cuman mengharapkan dari ustadz sama untuk berdakwah ya nggak akan nggak akan sampai ke seluruh masyarakat juga. Itu yang saya ingat. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Oh, ada yang mau nambahkan, silakan. Dari apa yang disampaikan Budia kemarin. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan ayat 27 sampai 28. Bahwa di sini Nabi Nuh berdoa untuk seluruh manusia agar dibinasakan saja karena bumi sudah tidak baik-baik saja saat itu. Agar keturunan mereka tidak menjadi generasi yang tidak sesuai pada aturan Tuhan. Oleh karena itu dibolehkannya KB. Alasan Nabi Khidir membunuh seorang anak yang tidak berdosa, namun karena dia akan lalu dibantah oleh Nabi Musa, kenapa anak yang tidak punya dosa kok dibunuh? Karena Nabi Musa tidak tahu apa yang diketahui oleh Nabi Khidir. Alasannya itu karena dia akan menjadikan kekafiran orang tua mereka. Akan tetapi Musa tidak diberi pengetahuan tentang hal ini. Kalau dibiarkan nanti akan membuat umat itu sangat kafaroh. Kafaroh pakai tasdid, jadi itu sangat-sangat kafir. Jangan hanya sekedar senang punya anak, melahirkan, lucu, seperti itu. Tapi ayo kita pikirkan bagaimana keselamatan dia. Dari mana kita tahu? Fajiron kafaroh itu kafir yang sangat. Nabi Nuh tahu hal ini karena sudah mendapatkan intuisi wahyu dari Allah secara lahir. Secara lahir logikanya adalah mereka sudah sangat kafir. Kalau melahirkan anak, ya akan didik sesuai kekafiran mereka. Itu secara logika.
Kalau kita pengen punya rumah harga 1 M, padahal penghasilan kita tidak sampai situ, ya nggak bakal bisa mampu membeli rumah tersebut atau mewujudkan keinginan kita. Kaitannya kalau orang tua kafir, maka anaknya akan otomatis menjadi kafir juga. Ini di luar hidayah Allah ya, secara logika saja. Untuk apa melahirkan anak kalau hanya hidup durhaka dan untuk mengisi neraka? Jadi punya anak cukup 1 atau 2 saja, dan yang belum punya anak nggak usah terlalu sedih atau menderita. Karena sudahkah kita mampu membentengi anak kita nanti dari serangan Dajjal yang sudah seperti ini, yang sudah sangat menyerang seperti ini. Ya, Nabi Nuh yang ulul azmi saja tetap berdoa memintakan ampun untuk dirinya dan kedua orang tua dan orang-orang yang masuk ke rumah dan memasuki masjid sebagai orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan yang kita hafalan kemarin. Ya, Rabbi firli wali walidaya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tazidil zalimina illa tabara. Selanjutnya Nabi Nuh saja merasa masih banyak dosa, apalagi kita yang bukan Nabi. Oleh karena itu harusnya lebih banyak dalam meminta ampunan. Nabi kurang lebih sampai 100 kali dalam memohon ampun. Sedangkan kita, ayo lebih dari itu. Kemampuan kita dalam mengelola hidup kita untuk mendidik anak supaya tetap dalam lindungan Allah, dalam sesuai dengan pedoman yang telah diberikan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dilanjutkan dengan tanya jawab oleh Pak Yayan terkait doa Nabi Nuh itu bagaimana dengan hidayah Allah? Itu kan hanya domainnya Allah. Dan jawab sekali, Nabi Nuh berpengalaman usianya 1000 tahun lebih. Jadi lebih tahu pengalaman. Kedua, selama masih hidup, manusia masih punya potensi dapat hidayah. Namun dalam berdakwah itu ada hitungannya. Misalnya seperti Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun yang sudah kafirnya, Nabi Musa ya sempat kafir, takut, tidak berhasil. Namun sami'na wa ata'na pada putusan Allah. Akhirnya tetap berangkat menghadapi walaupun sangat berat. Itu saja catatan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali. Alhamdulillah. Kita selesaikan untuk surat Nuh sampai ayat terakhir, ayat 28. Dan banyak sekali pelajaran yang kita ambil ya, terutama bagaimana perjalanan ke ulul azmian Nabi Nuh, segala macam dinamika, tantangan, bahkan juga strategi-strategi yang dipakai oleh Rasul Nuh di dalam berdakwah, termasuk tadi ada istilah dakwah hibrid. Tadi dakwah hibrid. Ini gara-gara pandemi ini sampai punya istilah hybrid ini. Ini tidak ada istilah luring daring ini. Jadi dakwahnya Nabi Nuh itu juga mulai dari dakwah asrartu wa a'lantu ya. Aku dengan cara terang-terangan maupun dengan cara diam-diam, kata Nabi. Itu ternyata sudah dipakai semuanya. Alhamdulillah. Kita juga dapat pelajaran tentang bagaimana merencanakan anak dan keturunan. Tidak sekedar jumlah atau kuantitas, tapi juga bagaimana menjaga kualitas. Kita juga belajar tentang bagaimana hubungan ikhtiar hidayah dan juga bagaimana berdakwah. Oke, alhamdulillah. Kita insya Allah besok akan lanjut dengan surat Al-Jin. Surat Al-Jin, lanjutan dari surat Nuh, itu nanti surat Makkiyah. Mungkin juga dalam beberapa hari ke depan, saya
akan memandu kajian ini sambil di jalan ya, karena insya Allah mulai tanggal pekan depan saya akan mulai touring Sumatera. Kemudian mungkin mulai akhir Juli mungkin insya Allah mulai touring Jawa Barat, kemudian Sumatera. Ini lagi merencanakan apakah pakai jalan udara atau jalan darat ini. Kalau jalan udara kok susah sekali nyari tiket pesawat. Maksudnya rutenya itu enggak linear gitu, sulit naik turunnya. Mungkin akan pakai darat aja. Alhamdulillah. Ada yang mau ikut touring saya? Ya, saya ikut. Maunya ikut, Gus. Ayo, siapa yang mau ikut? Saya minat mau ikut, Gus. Itu nanti gimana? Gimana Pak Mukhlisin? Rencana sih maunya mau ikut. Gitu. Ayo siap. Insya Allah mulai sekitar tanggal 29 saya insya Allah akan mulai touring Sumatera. Tapi sebelum itu saya di Jawa dulu, Jawa Timur. Karena besok insya Allah akan ada tamu dari Lembaga Dakwah NU Kabupaten Malang berkunjung ke Bali. Setelah itu saya diminta nikahkan tanggal 23. Setelah itu mungkin balik ke Jawa, menyelesaikan beberapa agenda di Jawa. Setelah itu mungkin tanggal 29-an saya akan mulai jalan ke barat. Terus tanggal 31 ada di Tangerang, di Bogor untuk acara. Setelah itu langsung bablas dah. Monggo, siapa yang mau ikut? Gimana Pak Muhsin? Monitor. Pak Bahrul, ini posisi di mana ini? Surabaya, Gus. Kemarin dari Blitar. Tapi barusan pulang dari Kalimantan ini, ngeluk geger dulu ini Pak Bahrul ini. Ya itu. Gus, kapan lihat yang Bondowoso, Gus? Monggo. Nah, kapan? Ya, Silakan. jangan lupa. Aku monitor loh, Pak Bahrul. Kalau lewat darat dari Bali itu pas di sebelah rumahnya Bu Rahma itu. Oke, yang berarti mau diwakafkan. Saya insya Allah Sabtu malam mungkin, Sabtu sore mungkin saya akan berangkat ke sana ke lewat darat juga ini. Nah itu Pak Bahrul monitor itu. Bu Rahma monitor. Nah. Monggo. Jangan lupa saya juga bareng-bareng. Bareng-bareng Pinarak Jogja. Pinarak Jogja, Gus. Pinarak Jogja sekaligus bawa sampean Pak Wid berangkat ke barat. Siap. Siap. Ini kan dosen lagi libur ini kudunya. Insya Allah Gus, siap Gus. Wah berarti mobilnya kurang ini. Ini kalau Budia ikut, Pak Wid ikut berarti, atau ada yang mau ikut mobilnya aja silakan. Nanti. Kalau ada yang mau ikut mobilnya aja kan, saya enggak pakai beli ini. Rencananya mau beli dulu, dipakai untuk nanti habis itu dijual lagi gitu. Nah, kalau ada yang mau pakai, gimana Bu Rahma? Monggo kalau mau ke Bondowoso lihat-lihat sekalian bisa dikomunikasikan barangkali dengan Mas Bahrul. Saya manut aja, saya kan tinggal lihat aja ini yang ngatur ini para jenderal ini. saya ini kopral jadi ya manut mawon saya ini. Masya Allah. Saya murid termuda kedua. Angge. Saya ini hanya kopralnya Allah yang kesana kemari ditiup oleh angin gitu. Masya Allah. Ikut mawon, nggih. Pun, jadi insya Allah saya tanggal itu nanti mulai ngaji sambil di jalan. Siapa yang mau ikut jiwanya, mau ikut raganya, mau ikut kendaraannya, mau ikut apa? Ayo, saya insya Allah ada empat
provinsi itu nanti. Saya insya Allah bersama Gus Naim juga. Ini nanti touringnya bagus. Kenapa? Karena saya dan Gus Naim ini nanti akan bersama banknya, tapi dalam 6 jenis pelatihan yang berbeda. Jadi Gus Naim akan bawakan pelatihan dengan grup yang berbeda juga, yakni pelatihan komunikasi, pelatihan terima kasih, lalu beberapa pelatihan santri konektor. Nah, saya membawakan strategi dakwah, pelatihan manajemen keluarga versi Nabi atau Samawa, kemudian satunya lagi pelatihan ini apa? Abdul Masail kalau nggak salah. Iya. Jadi itu nanti sampean kalau yang ikut enak karena akan terbagi dalam beberapa kabupaten. Begitu sampai di satu provinsi, Gus Naim ke sana, saya ke sini. Nanti begitu. Itu nanti 2 tim pelatihan yang berbeda sehingga dapat ilmu banyak. Monggo kalau ada yang mau ikut silakan segera packing, siapkan tas backpacker yang keren semua karena ini touring namanya. Jadi nggak di hotel-hotel tapi wah ini di pesantren-pesantren jangan bayangkan di hotel-hotel ya. Cuma mobilnya aja yang harus fit ini. Makanya ini nggak tahu ini tim mobil saya masih diam 1000 bahasa ini. Saya harus nyari sendiri kayaknya. Ini harus nyari sendiri nih. Makanya buka-buka. Iya, kalau memang nggak ada yang ikut mobilnya ya saya terpaksa beli untuk nanti dijual. Masih berusaha. Terima kasih. Semoga Allah merahmati meridai kita. Memberikan perlindungan, ampunan, ridho dan tuntunan dalam siratal mustaqim ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat ala. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa inna ladil manad. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم دافع عنا البلاء والوباء والحسن من الجن والشياطين ربنا نجينا وللناس ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا في الدين والدنيا والآخرة وحسن الخاتمة ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أدرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم افتح لنا باب السماء باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدد القدر الأمطار ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillahi rabbil alamin. Nggih. Jadi tadi saya sampaikan benar dulu. Kemarin memang saya rencananya itu karena kata Gus Naim juga pakai mobil saja, maka harus cari mobil yang fit. Rencana saya memang beli, tapi nanti dijual lagi gitu setelah itu, tapi yang fit gitu. Tapi saya juga berpikir gini, ini kasihan dulur-dulur kalau nggak ikut. Mungkin kalau mereka kepengen ikut minimal kalau lagi sewibuk banget, entah itu ikut mobilnya, ikut doanya dan sebagainya, monggo. Jadi saya buka kesempatan untuk mengikutkan. Nanti dikembalikan, bukan dikembalikan sama, jangan khawatir. Paling berat-berat dikit ya Pak Jaya. Ingat loh ya, kuda yang dipakai untuk berjuang di jalan agama Allah itu mulai dari kencingnya sampai kotorannya, sampai keringatnya, sampai itu semua akan meningkatkan derajat orang yang punya kuda loh ya. Nah sama tapi yang mau diikutkan saya jangan yang merek kuda ya. Merek kuda rata-rata udah lama, khawatir nanti mogok di jalan ya. Oke, saya kasih kesempatan bagi yang mau ikut, entah orangnya atau ininya sampai hari Kamis besok. Kalau enggak ada, saya terpaksa beli. Beli nanti terpaksa loh ya, jadi beli itu terpaksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.